Necromancers. Bab 33, Shift Malam. Nanti, Wu Heng berusaha keras mengingat nama itu. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Saya segera teringat dalam benak saya bahwa tidak banyak kesempatan untuk menemukan kata nyonya di kota Blackstone. Saya segera teringat di mana saya pernah mendengar nama ini. Nama Ibu Slater disebutkan oleh Kavina di kereta kembali dari misi di desa pertambangan. Wakil Diakon Asosiasi Profesional Kota Blackstone dan bos wanita Manichet. Mereka adalah orang-orang yang sangat kaya dan berkuasa di kota Blackstone. Statusnya dalam perkumpulan juga sangat istimewa. Tidak hanya dia sebagai wakil diaken, tapi dia juga seorang pembisik rahasia. Profesional yang pandai dan tertarik mengumpulkan semua jenis intelijen. Wu Heng melirik dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa pihak lain juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wu Heng, ini Slater, wakil diakon asosiasi. Diakon Yat memperkenalkan, dan kemudian berkata kepada wanita cantik itu, dia adalah Wu Heng, dia baru saja bergabung dengan tim keempat belum lama ini. Oh, apakah kamu ahli nujum kecil yang menyelidiki desa pertambangan? Mata Slater terus mengamati, seolah ingin melihat sesuatu. Ada ketertarikan yang tersembunyi di matanya. Slater, jangan menggodanya. Diakon itu mengingatkan dari samping. Slater membuang muka, masih tersenyum dan bertanya, bagaimana kamu membunuh tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran kepala serigala? Itu hanya kebetulan. Ini terutama karena kapten dan tim investigasi. Slater selalu mengamatinya, masih tersenyum. Lalu bagaimana pendapatmu tentang memilih Necromancer? Apakah Anda mencoba mengumpulkan intelijen Anda sendiri? Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini sering ditanyakan oleh orang-orang, jadi jawablah sesuai dengan itu. Ini adalah satu-satunya profesi yang saya temukan berhubungan dengan penyihir, jadi saya memilih yang ini. Di mana kerangkamu? Berapa banyak kerangka yang kamu miliki? Hanya ada satu tubuh. Tidak buruk, kata Slater, dengan malas bersandar di sofa. Beberapa orang yang hadir mendengarnya. Wakil diakon ini memiliki ketertarikan yang kuat pada Wu Heng. Saat keduanya bertemu untuk pertama kalinya, mereka menanyakan beberapa pertanyaan secara berurutan. Melihat Slater berhenti berbicara, diaken melanjutkan, oke, mari kita mulai bisnis. Asosiasi akan mengambil tindakan terpadu malam ini. Brengsek, sebenarnya ada misi. Wu Heng sedikit bermasalah. Yat melanjutkan, tim Anda kecil, jadi Anda tidak perlu berpartisipasi dalam operasi malam ini. Anda bertanggung jawab atas asosiasi yang tinggal di belakang. Detail Oteluk diketahui, dan mereka akan ditugaskan kepada Anda kemudian. Hah, gelombang. Wu Heng menghela nafas lega. Saya pikir saya akan menyelidiki beberapa hal aneh. Bekerja pada shift malam boleh saja, artinya hanya berlangsung satu malam. Oke, itu dia, kembali dan bersiaplah. Mereka bertiga mengangguk dan keluar dari ruang belajar bersama. Langit gelap, di aula yang agak redup, tim profesional berkumpul di tengah. Berkumpul bersama dalam kelompok kecil, masing-masing mengenakan baju besi dan membawa pedang, siap berperang. Tidak lama kemudian, Diakon Yat keluar dari belakang. Berkata, target operasi ini adalah Bawudong, tetua dari Sekte Hukuman Tuhan, seorang profesional level 12, dan beberapa tulang punggung gereja di bawah komandonya. Operasi kami adalah bekerja sama dengan penjaga kota Blackstone, tapi ini operasi masih berbahaya, semua orang harus berhati-hati, dan semuanya harus dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan. Mendengar kata-kata tersebut, wajah masing-masing tim terlihat sedikit jelek. Seorang profesional level 12 sudah dianggap sebagai orang yang langka dan berkuasa. Itu sebenarnya muncul di tempat kecil seperti kota Blackstone. Pada saat yang sama, semua orang juga bereaksi. Tidak heran saya pergi mencari penjahat yang dicari di kota beberapa waktu lalu. Mereka mungkin mencari orang ini dari Sekte Hukuman Tuhan. Hanya saja saat itu belum ada yang terungkap. Sekarang sudah ada petunjuk pasti, maka diumumkan.
Orang kuat level 12 memang merupakan faktor yang tidak stabil. Setelah Diakon memberikan 2 instruksi lagi, seseorang masuk dengan cepat dari luar dan berkata, sudah waktunya untuk pergi. Tim keempat akan tetap berada di asosiasi, sementara tim lainnya akan berangkat. Diakon melambaikan tangannya dan memimpin setiap tim profesional keluar dari asosiasi. Temui penjaga yang lewat dan bergegas menuju gerbang utara bersama-sama. Tim keluar dan aula kembali sunyi. Wu Heng meminta Basen menutup pintu. Dia bertanya dengan santai, "Kapten, apakah tetua dari Sekte Hukuman Ilahi ini sangat kuat? Dia mengirimkan begitu banyak orang." Alteluk berpikir sejenak sebelum melanjutkan, "Saya tidak tahu banyak tentang kultus hukuman ilahi. Saya hanya tahu bahwa mereka aktif di sebuah gereja di bagian timur kerajaan. Mereka didirikan oleh sekelompok orang percaya yang fanatik. Mereka sering mengadakan beberapa ritual pengorbanan dan terkenal berantakan. Ada banyak profesi di dunia ini yang berhubungan dengan Tuhan. Misalnya, seorang pendeta, atau penyihir yang juga memiliki reputasi buruk. Arah kariernya adalah mendapatkan atau menukar kekuatan dari dewa yang Anda percayai." Wu Heng dulunya adalah seorang ateis, tetapi dia dapat melakukan perjalanan antara dua dunia dengan kuncinya. Tidak mengherankan jika dewa akan muncul di hadapannya suatu hari nanti. Tentu saja, yang terbaik adalah tidak memprovokasi orang lain. Lalu apa yang mereka lakukan di kota Blackstone? Wu Heng terus bertanya. Mungkin ada tujuannya, atau mungkin hanya sekedar persinggahan. Saya tidak tahu informasi spesifiknya, tapi orang-orang dari kultus hukuman ilahi selalu ada dalam daftar orang yang dicari, kata Alteluk lembut. Oh, jawab Wu Heng, tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Kapten, saya telah berlatih permainan pedang baru-baru ini. Jika memungkinkan, bisakah Anda memberi saya bimbingan?" "Oke, kamu bisa berlatih sekali dan tunjukkan padaku." Wu Heng segera mengeluarkan pedang besinya dan mulai berlatih sesuai dengan gerakan yang telah dia lakukan dengan Jian Yi sebelumnya. "Angkat tanganmu, ototmu terlalu kaku." Alteluk mendekat dan melanjutkan. Kavina berdiri di samping, menyaksikan mereka berdua berlatih permainan pedang, dan membuat 3 cangkir teh buah pada saat yang bersamaan. Rumah di kawasan perumahan. Burung gagak berbulu hitam terbang ke jendela dan mendarat dengan akurat di bahu seseorang di ruangan yang gelap gulita. Dia membelai burung gagak itu dengan telapak tangannya yang kurus dan berkata, "Para penjaga dan tim profesional kota Blackstone berangkat dari gerbang utara kota. Tujuan mereka seharusnya adalah lokasi yang kami persiapkan." 4 orang ditinggalkan oleh asosiasi pusat. Tirai dibuka, dan cahaya bulan memantulkan ruangan. Di bawah cahaya bulan yang lemah, 3 pria terlihat duduk mengelilingi meja bundar. Satu orang bertubuh tinggi dan kekar, dengan kepala datar dan lengan telanjang, orang lain mengenakan baju besi kulit dan pedang besi tergantung di pinggangnya, dan orang terakhir mengenakan jubah hitam, dengan burung gagak berbulu hitam yang baru saja terbang, jatuh di pundaknya. Sekelompok idiot, pria berbaju kulit itu mencibir. Pria gagak tidak menjawab, matanya tertuju pada pria jangkung, dan melanjutkan, "Penatua Bawudong, mengingat tempat seperti kota Blackstone, seharusnya tidak terlalu banyak pasukan yang tersisa di kota." Pria itu memiringkan lehernya dan melanjutkan, "Karena asosiasi profesional begitu gigih menangkap kita, mari beri mereka hadiah besar sekarang. Kalau begitu mari kita mulai." Mereka bertiga bangkit dan berjalan keluar. Bab 34, Strategi. Asosiasi Profesional. Wu Heng melatih pedangnya sebentar dan kemudian berpatroli di rute yang ditentukan bersama skeleton Basen. Gugusan cahaya dalam teknik cahaya menari melayang-layang, menerangi ruang di sekitarnya. Mantra ini sangat bagus. Meski saya juga menemukan senter, namun mantra yang tidak memakan listrik ini terasa lebih terjangkau. Efek mantranya juga sangat bagus. Dibandingkan terakhir kali digunakan pada siang hari, efeknya lebih cerah pada malam hari. Dan jangkauannya juga sangat besar, dan seluruh tubuh dapat disinai.
Tetapi Wu Heng juga menemukan kelemahan mantra ini. Kelompok cahaya mengelilingi dirinya sendiri, artinya, perapal mantra adalah yang paling terang dalam kegelapan. Jika ada musuh, mereka akan mengincar Anda pada pandangan pertama. Mudah menarik api. Jadi, gunakanlah lebih sedikit saat tidak ada pekerjaan. Tidak, Anda harus lebih sedikit keluar saat hari gelap. Saya berpatroli sampai ke tempat latihan, masuk ke dalam dan melihat sekeliling, dan ketika tidak terjadi apa-apa, saya membuka pintu dan berjalan keluar. Saat dia membuka pintu, hati Wu Heng tiba-tiba bergetar, sihirnya dengan cepat menghilang, dan sekelilingnya benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Baru saja dalam kegelapan, dia melihat seseorang. Anda dapat yakin bahwa pihak lain juga melihatnya. Selamat malam, teman-teman dari asosiasi profesional. Wu Heng menyipitkan matanya sedikit, memindahkan posisinya dengan hati-hati, mengeluarkan pistolnya dan menyalakan pengamannya. Apa yang harus dilakukan? Orang lain berkata dengan nada santai, yang lain begitu mudah ditipu, dan ketika mereka kembali mereka menemukan bahwa semua orang di sini telah terbunuh. Apakah menurut Anda ini sangat menarik? Bang, bang, bang. Sebelum dia selesai berbicara, Wu Heng menembak ke arah suara tersebut, dan Basen juga melepaskan tembakan pada saat yang bersamaan. Suara tembakan yang memekakkan telinga bergema di koridor, dan percikan api keluar dari moncongnya. Tetapi kegelapan menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Untuk menentukan lokasinya, Wu Heng meletakkan satu tangannya di bahu Basen dan menarik pelatuknya ke arah yang menghadap Basen. Pelurunya melesat menembus kegelapan, menghilang seperti batu yang dilemparkan ke dalam lumpur dan ganggang. Kelalaian. Dengan senter di ranselnya, Basen hanya bisa mengandalkan penglihatan Basen untuk mengidentifikasi perkiraan lokasi lawan. Untungnya, peluru kali ini cukup. Sial, apa-apaan ini? Kutukan datang dari kegelapan. Kemudian, terdengar suara berlari mendekat dengan cepat. Pegang dia. Wu Heng melanjutkan perintahnya. Basen membuang pistolnya, memegang pisau di kedua tangannya, dan bergegas ke dalam kegelapan. Tak lama kemudian, dalam kegelapan, suara perkelahian dan benturan senjata terdengar. Wu Heng dengan cepat mengganti peluru, mengeluarkan senter dari tasnya, dan menyorotkannya lurus ke depan. Sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Musuh menekuk lengannya untuk menghalangi pandangannya. Basen mengambil kesempatan itu untuk menusuk ke depan dan mengenai arteri di sisi lehernya. Kapan? Tantangan lawan tertahan, dan terdengar suara benturan. Saat ini, Wu Heng benar-benar bisa melihat penampilan pihak lain. Dia bertubuh sedang, dengan wajah kurus dan alis tebal, mengenakan pelindung kulit dan memegang pedang. Wu Heng melirik lawannya dan menarik pelatuknya lagi. Berbeda dengan tembakan buta tadi, Anda dapat melihat dengan jelas posisi lawan. Tembakan pertama dilakukan ke arah tembok, tembakan kedua dilakukan ke jalur bergulir. Lawan, kemudian tembakan ketiga dan keempat dilakukan. Musuh tidak berani memukulnya secara langsung, dan dengan cepat berbalik. Membalikkan tangannya, dia mengeluarkan sebuah gulungan entah dari mana dan membukanya secara tiba-tiba. Hah, gelombang. Sebuah tentakel yang ditutupi tentakel hitam legam terbang ke arahnya. Wu Heng menembak, dan peluru melewati tentakel tanpa menimbulkan dampak apapun. Tubuhnya berguling di tempat dan merunduk ke samping. Tentakel hitam itu menamparkan dinding di belakangnya. Musuh ingin bergegas dengan cepat, tetapi Wu Heng mengangkat senjatanya lagi dan dengan cepat bersembunyi di kegelapan di sudut. Pada saat yang sama, sebuah granat hitam bulat keluar. Sial, Basen mundur. Berteriak, tubuhnya dengan cepat mundur, dan dengan keras, granat itu meledak dan menimbulkan kepulan asap besar. Wu Heng menjauhkan diri dan mulai mengganti amunisi di tangannya. Musuh kali ini jauh lebih kuat dari penjahat yang dicari sebelumnya. Badannya lincah dan ritme bertarungnya sangat bagus. Pada titik pertarungan ini, baik Kapten maupun Kavina tidak datang, khawatir akan ada lebih dari satu musuh. Sejumlah besar pasukan dipindahkan dari kota Blackstone,
yang membuat orang curiga bahwa mereka terjebak dalam upaya mengalihkan harimau menjauh dari gunung. Ganti peluru lagi dan magasinnya jatuh ke tanah. Asap di depannya tiba-tiba melonjak, dan sesosok tubuh bergerak dari jauh ke dekat, menerobos asap dan menebas kepalanya dengan pedang. Basen bergegas mendekat dan berdiri di antara mereka berdua, dengan dua bilah pendek terhuyung di atas kepalanya. Kapan? Terdengar suara tajam lainnya, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Tubuh Basen membungkuk dan tenggelam seolah terkena gravitasi. Wajah musuh dipenuhi dengan kegembiraan. Dia membalik pedang panjang di tangannya dan menusuk pelindung dada di depannya. Saat pedang panjang itu mengenai tubuhnya, kegembiraan di wajah pria itu berubah menjadi kebingungan. Mengapa rasanya seperti ditusuk di udara? Tanpa pikir panjang lagi, pencuri di depannya meraih lengannya yang memegang pedang dan menusuk dada dan perutnya dengan pisau pendek di tangannya yang lain. Pada saat yang sama, bola air berwarna hijau tua di atas kepalanya menghantamnya secara langsung. Di luar kota, ada jembatan berkerikil. Berbagai burung pengintai kembali dari malam yang gelap. Suara laporan itu berbunyi, "Tuan, ada tumpukan batu di depan, dan tidak ada jejak manusia yang tinggal." Sama di sini, kami belum menemukan apapun. Apakah kamu yakin itu ada di sini? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengerutkan kening. Satu orang mungkin membuat kelalaian jika dia mengatakan ini, tetapi jika penjaga dan tim profesional mengatakannya pada saat yang sama, tidak mungkin dia salah membacanya. Datang ke tempat yang salah. Ayo pergi, seluruh tim pergi dan mengepung bagian depan. Seorang komandan berwajah persegi memerintahkan. Hore! Para penjaga bergegas keluar, segera mendekat, dan mengepung tumpukan batu di depan. Inilah reruntuhan yang ditinggalkan oleh rumah bangsawan yang runtuh, dan beberapa pengusaha yang lewat akan beristirahat di dekatnya. Tapi sekarang sepertinya tidak ada seorang pun di sini. Seharusnya tidak begitu, kata intelijen mereka bersembunyi di sini. Diakon Yat mengingatkan dengan lembut, cari lagi. Komandan Fang Lian memerintahkan, cari untuk melihat apakah ada gudang bawah tanah atau lokasi tersembunyi. Para penjaga dan profesional masuk dengan membawa obor dan mulai mencari sedikit demi sedikit. Tidak ada yang tersisa. Sepertinya berita itu salah. Wajah semua orang langsung berubah jelek. Pada saat yang sama, kemungkinan buruk terjadi pada saya. Komandan berwajah persegi itu merenung selama beberapa detik dan berkata dengan dingin, ayo. Kembali. Sial, itu penyihir. Bola air berwarna hijau tua pecah dan terciprat kemana-mana. Baru sekarang dia mengetahui bahwa lawannya adalah seorang penyihir. Sensasi terbakar dari asam mengaburkan pandangannya, dan dia mengandalkan ingatannya untuk berbalik dan mundur ke sudut. Basen, bunuh dia. Basen menyerang ke depan lagi, dan Wu Heng mengikuti di belakang, menembakkan beberapa peluru lagi di depannya. Penglihatannya terhalang dan reaksinya agak lambat. Dia berguling setelah mendengar suara tembakan, tapi itu sudah agak terlambat, dan peluru langsung mengenai tubuhnya. Berdiri dengan terhuyung-huyung, berdiri dengan goyah. Wu Heng dengan cepat menarik pelatuknya lagi, dan pelurunya ditembakkan seolah-olah bebas, mengenai sasaran, dan sasaran jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Setelah tubuhnya sedikit kejang, dia terbaring kaku di tanah. Tidak ada tip nilai pengalaman. Wu Heng tidak mendekat dan menarik pelatuknya lagi ke arah musuh di tanah. Booming. Pada saat yang sama ketika suara tembakan terdengar, musuh di tanah dengan cepat berguling ke satu sisi dan mencoba bangkit dan melarikan diri lagi. Barson memblokir jalan. Bang-bang. Tembakan kembali terdengar, salah satunya menembus leher, darah berceceran.